Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran tema. Masih di tema 4B di subtema 1 ya. Sekarang masuk di pembelajaran 4. Nah, untuk materinya yaitu tentang energi listrik ya, sumber energi listrik. Untuk pembahasannya silahkan kalian simak video berikut ini. Anak-anak pintar, saat malam hari, ketika keadaan di sekitar kita gelap gulita, apa yang bisa menjadikannya benderang? Ya, betul, lampu. Apakah kalian tahu sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Mari kita pelajari bersama-sama. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Energi listrik digunakan manusia untuk membantu aktivitasnya sehari-hari. Energi listrik digunakan hampir di setiap sisi kehidupan manusia. Dari mulai penerangan hingga hiburan, semua memerlukan adanya energi listrik. Sekarang, kita perhatikan gambar berikut ini. Apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Sekarang, kita eksplorasi gambar tersebut. Menurut kalian, kira-kira apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Kegiatan apa yang terlihat dari gambar? Ya, betul. Gambar itu menunjukkan seorang laki-laki yang sedang menonton televisi. Lalu, pada gambar tersebut, peristiwa apa saja yang terkait dengan sumber energi listrik? Alat-alat apa saja yang menggunakan energi listrik pada gambar tersebut? Dari gambar, nampak bahwa ada televisi yang sedang menyala. Kemudian ada juga AC menyala karena adanya aliran listrik. Lalu ada lampu menyala juga karena energi listrik. Dan yang terakhir, lemari es juga menggunakan energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Menggunakan energi listrik merupakan hak setiap warga masyarakat. Beragam bentuk kebutuhan manusia memerlukan energi listrik. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi listrik. Yang pertama, kita mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Tentunya mesin cuci menggunakan energi listrik. Lalu menanak nasi juga menggunakan mesin penanak nasi yang memerlukan energi listrik. Kemudian menonton televisi sudah pasti menggunakan energi listrik. Membuat jus menggunakan blender juga menggunakan energi listrik. Seperti sekarang ini, belajar online menggunakan komputer tentu membutuhkan energi listrik. Selain kelima contoh tersebut, masih banyak contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi listrik. Semua ragam kebutuhan manusia yang memerlukan energi listrik tersebut dapat terpenuhi jika setiap warga masyarakat sadar melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban ikut serta menjaga ketersediaan energi listrik. Caranya bagaimana?
Menjaga ketersediaan energi listrik bisa kita lakukan dengan disiplin membayar tagihan listrik setiap bulannya. Selain itu, kita juga harus menghemat pemakaian listrik. Lalu, bagaimana cara menghemat energi listrik? Berikut ini adalah cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mematikan televisi selesai menonton. Yang kedua, mematikan komputer setelah tidak digunakan. Jangan biarkan komputer dalam keadaan menyala terus-menerus, karena itu akan memboros penggunaan energi listrik. Ketiga, mematikan lampu pada siang hari jika tidak diperlukan, kecuali pada ruangan-ruangan tertentu yang pencahayaannya kurang baik. Maka lampu diperlukan meskipun siang hari. Pada kondisi seperti itu, boleh saja lampu dinyalakan. Tapi kalau ruangan kita terang benderang, pencahayaan dari luar itu masuk dengan baik, maka lampu harus dimatikan di siang hari. Selanjutnya, mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Ada orang-orang yang biasa mengeringkan pakaian dengan menggunakan mesin cuci supaya lebih cepat kering. Hanya mengeringkan beberapa pakaian saja. Sebaiknya jika pakaian tersebut tidak ditunggu, tidak mendesak untuk digunakan, maka mengeringkan pakaiannya lebih baik di bawah sinar matahari. Karena mesin cuci yang digunakan ketika bajunya hanya sedikit, energi listriknya tetap besar. Selanjutnya, mematikan lampu belajar setelah selesai belajar. Sekarang, ayo kita mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat baik-baik apa yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang sedang menonton televisi sambil tidur. Televisinya dibiarkan menyala, laptop pun menyala, dan dia sambil mendengarkan musik juga dari handphone yang sambil dicas. Apakah kita berhak menyalakan TV seperti pada gambar tersebut? Tentu tidak ya, anak pintar. Kita berhak menonton televisi jika benar-benar ditonton. Kalau gambar di samping, bukan lagi nonton televisi, malah televisinya yang nonton kita ya. Lalu, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tapi tidak ditonton, itu sama saja dengan kita terus mengalirkan energi listrik tanpa menggunakannya. Kalau begitu, berarti kita sedang melakukan pemborosan energi. Lalu, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Anak-anak pintar, jika kita akan pergi tidur, sebaiknya kita memastikan semua barang elektronik yang tidak digunakan harus dalam keadaan mati. Cabut semua kabel dari steker listrik, supaya aliran listrik pun terhenti dan tidak terbuang sia-sia. Jika demikian, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar tersebut? Sudah jelas, sikap yang harus diperbaiki dari gambar tersebut adalah sikap boros energi. Kita harus belajar menghemat
energi. Sekarang kalian perhatikan gambar yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan TV seperti pada gambar tersebut? Ya, kita berhak menyalakan TV untuk ditonton bersama dengan keluarga. Memangnya, apa manfaat kita menonton TV bersama dengan anggota keluarga? Dengan menonton TV secara bersama-sama, kita akan lebih akrab dengan seluruh anggota keluarga. Kita bisa sambil ngobrol dengan mama papa. Bisa juga sambil berinteraksi dengan adik atau kakak. Ayo, siapa yang suka rebutan remote TV? Jangan lakukan hal tersebut ya anak pintar. Pada saat menonton dengan keluarga, kita sebaiknya menahan ego untuk menonton acara kesukaan sendiri. Kita harus memperhatikan keinginan anggota keluarga yang lain juga. Memangnya, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Jika semua anggota keluarga menonton TV masing-masing, tentu penggunaan energi listrik akan lebih banyak. Hal ini berujung pada melonjaknya tagihan listrik bulanan yang harus dibayarkan. Selain itu, apabila menonton TV sendiri-sendiri, maka tidak akan tumbuh kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Karena semua anggota keluarga bersifat individual. Selain itu, jika kita menonton sendiri-sendiri, biasanya kita akan lebih egois karena kita tidak dibiasakan untuk memahami keinginan orang lain. Lalu, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar tersebut? Menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Menonton TV secara bersama-sama lebih hemat energi daripada menonton TV secara sendiri-sendiri.